Assalamualaikum majikan. Kalian udah nonton kan TC kemarin yang tentang Sumpah Muhabalah tuh. Nah, kali ini Babu nih mau bahas sebuah kasus yang motif penyebabnya juga sebenarnya mirip-mirip karena sebuah penyakit kanker, gengs. Tapi yang bikin kasus ini tuh unik ya, karena polisi itu awalnya sempat salah tangkap. Bahkan yang tertuduh itu sampai dipenjara bertahun-tahun, sementara pelakunya nih bisa bebas aja gitu menikmati uang dari korbannya. Padahal biasanya kalau kasus di luar negeri itu kan, kalau tertuduh nih punya alibi yang jelas gitu ya, biasanya susah untuk menjarainnya. Tapi bukan apa kabar dunia gitu kalau jadinya ini nggak salah tangkap ya. Kita yang pas ngikutin ini kayak gregetan banget nih, polisi sama hakimnya kayak bute, matanya bagaimana nggak bisa lihat. Yang waras ya, yang waras, jangan dipelintir begitu. Intinya mah kacamata, udah lama tolong mah. By the way, yang Salfok sama ini tempat kita kali ini syuting ya, ini biasalah. Kan kalau kalian kemarin nonton video ya di TC VIP soalnya ya, itu lampunya rusak di ruangan kita biasanya. Kita jadi udah dimari aja kalau penerawangnya agak remang-remang begitu ya, mohon maaf, namanya juga seadanya di kamar. By the way, buat kalian majikan baru ya, ini tuh tempat dulu awal-awal kita YouTube, coba di cat putih aja gitu biar nggak serem, yang masih zamannya pakai kresek merah tuh lampunya. Balik lagi kita mah di mari, jadi kalau ada suara ngangengong tuh motor-motor segala macam ini kedengeran banget di sini, Mak. Ya udah langsung aja kita ke kasusnya ya. Jadi di sini ada seorang wanita bernama Betsy, tapi sebenarnya itu bukan nama aslinya, nama panggilan aja, karena nama aslinya adalah Elizabeth K. Meyer yang lahir pada 24 Maret 1969 di Richmond Heights, Missouri, Amerika. Orang-orang terdekat dari Betsy ini tuh menggambarkan si Betsy itu adalah sosok yang penuh semangat, ceria, tulus, menyenangkan, dan pokoknya positive vibes lah. Sehari-harinya dia kerjaannya tuh awalnya nge-DJ begitu loh, makanya nama panggungnya jadi Betsy kali ya, biar lebih menjual. Sampai akhirnya dia ketemu tuh sama seorang pria bernama Russell Ferriel atau Russ ya panggilannya. Dimana Russ ini tuh dikenal sebagai orang yang punya jiwa bertualang, suka aktivitas outdoor, macam kayak motoran, mancing, hiking, pokoknya yang laki banget. Tapi walaupun image-nya laki banget begitu ya, Russ ini tuh sayang banget sama ibunya. Jadi meskipun udah dewasa, udah maco gitu, dia tetap selalu jengukin dan perhatian sama ibunya itu. Nah, hal inilah yang membuat Betsy jadi kelepek-kelepek, gengs. Karena gimana ya, menemukan sosok laki-laki yang adabnya baik, kagak durhaka. Akhirnya mereka pun menikah pada tanggal 21 Januari tahun 2000. Nah, selama bertahun-tahun tuh hidup mereka nih harmonis. Sampai juga mereka punya 2 orang anak nih ya, yang seiring bertambahnya umur sama tuntutan kehidupan, mereka nggak bisa terus-terusan lah kerja-kerja yang senang-senang doang gitu istilahnya. Alias kepentok realita gitu buat bayar kebutuhan anak. Kan sekarang mahal banget yang namanya sekolah gitu ya bun ya, kita juga kaget lah bayaran sekolah anak sekarang mahal-mahal banget, lagi curhat. Sebelumnya soalnya kan si Betsy itu nge-DJ ya, uangnya nggak tentu, ini mohon maaf kita lesehan ya buat yang belum tahu. Jadi kalau nge-DJ itu kan tergantung panggilannya, ada job ya berarti ada duit, kalau nggak ya nganggur. Sedangkan kalau si Ras itu kerjanya mah traveling mulu begitu, yang setelah jadi ayah nggak bisa sebebas itu lagi. Lah dikata ngelayap mulu tuh anak lu minta susu, ntar kan digituin ya. Makanya akhirnya Ras itu tuh bekerja tetap di sebuah perusahaan sebagai petugas IT. Sementara Betsy kerjanya di industri asuransi. Pokoknya nyari pekerjaan yang gajinya biar bisa settle lah. Tapi kemudian ya di awal tahun 2010 nih gengs, cobaan tuh datang di mana Betsy ini didiagnosa kena penyakit kanker payudara yang membuat dia ini harus terus menjalani serangkaian pengobatan kemoterapi. Dan berhubung ya Betsy kan basicnya orangnya orang baik ya, banyak tuh orang yang sayang dan peduli sama dia. Jadi setiap dia ada jadwal kemo, Betsy ini nggak pernah pergi sendiri, pasti ada aja gitu yang nemenin. Kayak Babu kan juga orang baik gitu, selalu ditemenin sama majikan nih. Ya bisa aja. Pokoknya kadang si Betsy ini ditemennya sama Ras tuh suaminya, atau sama keluarganya si Betsy sendiri, atau kadang teman-temannya juga. Intinya nggak pernah ditinggal sendirian aja karena dia punya support system yang baik. Sampai di bulan Maret tahun 2010, si Betsy sama Ras ini tuh pindah ke sebuah kota kecil bernama Troy di Missouri. Nah, di lingkungannya baru itu, Betsy tetap menjalani perawatan kemoterapinya dan hasilnya stabil. Dimana Betsy tapi di sini udah nggak kerja ya karena fokus ke kesehatan. Dan untuk merayakan apa ya, membaiknya keadaan si Betsy, juga biar si Betsy ini bisa semangat terus, nggak bosen karena udah nggak kemana-mana kan, nggak kerja. Ras ini berencana untuk ngajak pergi liburan lah, berlayar ngeliat lumba-lumba gitu bareng teman-temannya, selalu support Betsy juga. Tapi ternyata sebulan sebelum hari H keberangkatan itu, si dokter nih bilang kalau kankernya Betsy sebenarnya sudah menyebar sampai ke hati. Nah, mendengar hal yang mendadak seperti itu, orang sebelumnya katanya baik-baik aja, tau-tau kok sekarang kayak makin parah, kayak gimana ya, terpukul banget lah.
Cuma si Ras sama orang-orang di sekitar Betsy kayak menguatkan, udahlah kita liburan dulu, nanti kalau pikiran lo happy begitu kan, nanti fisik juga mengikuti begitu, narik energi positif lah. Ya udah berangkat liburan tuh mereka, dan semua orang yang ikut dalam liburan itu tuh bilang kalau itu adalah liburan yang menyenangkan. Nah, habis setelah balik dari liburan nih, mereka semua kembalikan ke rutinitas awal, termasuk Betsy yang balik lanjut kemo lagi. Pada Senin 26 Desember 2011, karena momennya di situ masih Natal ya, Natal kan 25. Betsy ini ceritanya nginep di tempat ibunya karena besoknya mau ada jadwal kemo tuh di tanggal 27. Rencananya dari rumah ibunya nanti ada omnya yang nganterin, terus pulangnya mau dijemput sama temannya si Betsy bernama Pamela. Intinya kan makanya kita udah bilang di awal kalau Betsy ini selalu ada yang nemenin. Makanya suaminya si Ras yang pas mendengar rencananya Betsy seperti itu bilang kalau oh berarti besok nggak masalah ya kalau aku nongkrong-nongkrong sampai malam, karena kan kamu ada yang nemenin si Pamela kan. Dan Betsy juga jawab, oke aman kok, nggak apa-apa, kamu nongkrong aja. Karena Betsy juga tahu lah suaminya butuh hiburan, nggak terus-terusan 24 jam suruh jagain dia. Karena Betsy orang yang fleksibel dan cukup pengertian lah. Udah nih, besoknya di tanggal 27 Desember, di mana hari Betsy ini ngejalanin kemoterapinya, hari itu si Ras dari rumahnya sendiri keluar sore-sore setelah seharian bekerja di rumah. Habis itu dia pergilah nongkrong ke rumah temannya bernama Mike. Cuma masalahnya kali itu si Betsy katanya nggak bawa kunci. Jadi kan dia lagi pergi tuh dari tanggal 26 nginep di rumah ibunya. Yang tadinya Ras kan di rumah, dimana harusnya nanti pas Betsy pulang jadi bukan pintunya sama si Ras. Tapi karena si Ras ini ternyata mau nongkrong, jadi nanti nggak ada yang bukan pintu dong. Akhirnya sama dia pintunya kagak dikunci. Karena dia ngerasa tempat tinggalnya sebenarnya aman-aman aja, nggak pernah ada kejadian sendal hilang atau gimana. Emang di tempat lu? Sendal swallow aja kemana udah buluk tetep aja dicuri orang. Ya pokoknya si Ras pergi tuh tanpa ngunci pintu, jadi nanti maksudnya pas Betsy pulang tinggal masuk aja udah. Nah sebelum ke rumah temannya yang namanya Mike itu, Ras ini sempat isi bensin dulu tuh di SPBU. Terus beli beberapa barang di supermarket kayak rokok, jus kemasan, makanan anjing. Habis itu baru ke rumahnya Mike sekitar jam 6 sore. Di rumah Mike selayaknya bapaks-bapaks nongkrong begitu loh. Ras sama teman-temannya ngerokok, ngobrol, nonton TV, ngejokes bapak-bapak. Kenapa kalau duduk di atas motor bawaannya pengen ketawa terus? Jawabannya karena duduk di atas jokes. Nora! Lebay banget lo, lebay! Lebay lo, Nora! Ya sampai akhirnya mereka semua bubar tuh balik ke rumah masing-masing sekitar jam 9 malam. Nah di perjalanan pulang, Ras ini sempat mampir dulu ke sebuah restoran burger untuk beli cemilan malam lah. Baru abis itu dia ke rumahnya, sampai rumah sekitar jam setengah 10 malam. Dia parkir mobil, masuk ke dalam rumah gitu kan. Terus naruh makanan anjing yang sempat dia beli sebelum ke rumah Mike tuh. Lepas jaket, gantung jaket, jalan ke ruang tamu. Abis itu dia terdiam karena melihat Betsy loh Toto tergeletak dengan luka tusuk di bagian leher dan di pergelangan tangannya dengan kondisi yang sudah penuh darah. Di mana tangannya juga memegang pisau, jadi macam kayak orang bundir. Ya si Ras ini langsung buru-buru tuh nelfon 911 dan bilang dengan nada panik ya kalau dia baru aja nemuin istrinya tuh dengan kondisi tidak bernyawa yang kemungkinan besar istrinya mengakhiri hidup. Ya awalnya dipikir seceria-cerianya si Betsy ya mungkin aja sebenarnya di dalam hatinya dia depresi dengan penyakit kankernya dibilang kan makin menyebar. Singkat cerita polisi segera menuju ke TKP dan ketika polisi datang nih kondisi tubuhnya Betsy udah kaku gengs, jadi kayak udah meninggal lama. Tapi ternyata ya selain sayatan di leher sama di tangan yang terlihat dari mata awam gitu, dilihat pertama kali kan pasti yang terlihat lukanya itu. Ternyata di balik pakainya si Betsy tersembunyi 55 tusukan lain, gengs. Nah, dari sini barulah disimpulkan kalau Betsy bukanlah bundir, melainkan dibunuh. Pertanyaannya, siapa nih orang yang tega menghabisi orang yang lagi berjuang melawan kanker seperti Betsy? Ya sehari-harinya untuk kemo aja itu udah bikin sangat tersiksa ya. Kok bisa ada orang sejahat itu? Apalagi si Betsy ini kan orang baik. Ya di part ini, si Ras itu menjadi salah satu orang yang paling dicurigai sama polisi. Soalnya pertama, kan dia yang menemukan dan menelpon 911 tuh dengan bilang kalau si Betsy ini bundir. Nah polisi nanya, kamu nyimpulin istri kamu bundir begitu dari mana? Harusnya namanya suami, tahu-tahu melihat istrinya tergeletak seperti itu kan kayak dipeluk, dicek segala macem. Mana nantinya akan terlihat tuh tusukan-tusukan lain. Tapi kenapa si Ras ini pas lihat Betsy, dia nggak nyentuh Betsy yang seolah-olah udah tahu kalau nanti nyentuh gitu kan sidik jarinya akan kedeteksi. Dan sewaktu penyelidikan lebih lanjut, bener aja DNA Ras ini sebenarnya nggak ditemukan sama sekali di tubuh korban. Jadi bersih tuh nggak ada jejaknya Ras. Kecuali ternyata ada sepasang sendal milik Ras. Jadi kalau di dalam rumah kan kita suka pakai slippers ya tuh ya. Nah itu sendalnya Ras berlumuran darahnya si Betsy dan posisi sendalnya ditemukan di dalam lemari yang seolah-olah kayak sengaja disimpan untuk menyembunyikan kejahatannya.
Pokoknya karena ditemukannya sendal seperti itu, Ras diinterogasi selama 10 jam. Dan jawabannya dia sebenarnya selalu konsisten, selalu sama. Dimana hari itu dia keluar rumah sore hari tanpa mengunci pintu ya, biar Bessie bisa langsung masuk. Terus mampir dulu ke SPBU, mampir ke supermarket, habis itu baru ke rumah temennya si Mike, habis itu pulang mampir ke restoran burger, terus ke rumah. Kan urutannya selalu seperti itu ya. Nah, kalau dia pelakunya, kapan dia melakukannya? Sedangkan polisi bilang waktu ditemukan, Bessie ini kan udah kaku. Yang berarti si Bessie ini sudah meninggal beberapa jam sebelum si Ras tiba di rumah itu. Nah, alibinya dia sebenarnya semuanya valid, gengs. Dia ke SPBU, ada tuh rekaman CCTV-nya. Di supermarket juga ada rekaman CCTV-nya. Di rumah Mike banyak teman-temannya saksi mata. Terus di restoran burger ada CCTV plus truk belanjanya tuh di jam itu. Jadi gimana caranya si Ras ini bisa menghabisi orang dengan waktu yang sangat mepet sampai pas polisi datang tubuhnya Bessie juga udah kaku maksudnya. Nggak ketemu di sini timingnya. Yang harusnya kalau menurut penyidikan ya, Bessie itu tuh terbunuh di waktu-waktu Ras ini lagi belanja di supermarket. Jadi cukup lama kan jedanya. Nah terus kalau bukan si Ras, siapa dong pelakunya? Apakah Pamela tuh temannya si Bessie yang katanya jemput dia dari kemoterapi dan nganter pulang hari itu? Makanya selanjutnya Pamela lah yang diinterogasi. Jadi Pamela atau panggilannya Pemhab itu adalah teman sekaligus rekan kerjanya Bessie di kantor asuransi sebelumnya. Tapi pada saat terakhir kali itu posisinya dua-duanya udah nggak kerja ya di kantor asuransi sebelumnya. Kalau Bessie kan udah berhenti untuk fokus ke kesehatan, sedangkan kalau Pamela ini memang pindah ke kantor lain. Nah makanya waktu Pamela dengar kabar si Bessie ini kena kanker, dia jadi salah satu support systemnya si Bessie lah yang suka nemenin. Tapi gimana di sini jelasinnya ya? Dibilang deket ya nggak deket-deket banget. Tapi kalau dibilang nggak deket, ya deket sih. Kalau di Inggrisnya tuh istilahnya apa ya? Close but not close enough gitu kali ya. Kalau di Indonesianya ada nggak sih istilah-istilah zaman sekarang yang begitu? Coba komen di bawah ya. Soalnya si Pamela ini memang tidak termasuk ke dalam grup yang tadi ikutan libur belayar lihat lumba-lumba. Lumba-lumba kenapa begini ya? Ini mah kupu-kupu lumba-lumba begitu. Soalnya grup yang ikut lihat lumba-lumba itu kan bener-bener apa ya istilahnya ring satu yang bener-bener circle-nya Bestie banget. Tapi yang jelas Pamela ini lumayan rutin gengs ngantar si Bessie kemo. Jadi keluarga Bessie juga udah pada kenal sama Pamela. Nah di sela-sela Pamela ini nganter Bessie kemo tuh, kadang-kadang soal motor kan. Jadi suka ke distract kita kalau di sini mah suka lupa gitu gara-gara banyak yang ngangengong. Sampai mana tadi? Di sela-sela Pamela nganter si Bessie kemo, Bessie katanya mah suka curhat gitu. Dia bilang kalau dia takut nanti pas kalau dia meninggal gitu kan umur nggak ada yang tahu apalagi dengan status penyakitnya. Duit asuransi jiwa yang nanti turun tuh nggak bisa dikelola sama Ras dengan baik. Ya rata-rata kan kalau orang di luar negeri tuh punya asuransi jiwa yang kalau meninggal tuh cahayanya lumayan besar. Nah menurut si Bessie nih, si Ras itu ya sebenarnya suami yang baik tapi gimana sih tipe-tipe cowok yang boros nggak bisa megang duit. Padahal duit asuransi itu kan juga sebenarnya buat mencukupi kehidupan dari dua anak mereka. Intinya si Bessie punya keraguan sama suaminya itu kayaknya bisa nggak sih dia ngelola gitu. Makanya Pamela bilang, ya udah kalau kamu ragu sama suami kamu, aku bisa bantu kok. Gimana kita ubah aja penerima manfaat asuransinya jadi nama aku. Aku janjilah bakal ngurusin anak-anak kamu. Karena kan aku juga udah lama banget pengen punya anak. Kamu juga udah lama kenal sama aku. Nggak mungkin lah aku macem-macem. Tapi ya itu juga kalau kamu mau. Aku cuma nawarin solusi aja ya. Begitu katanya. Sus banget gak sih orang ngomong begitu sebenarnya ya? Ya kali semua uang dititipin sama temen yang tadi tuh. Deket juga nggak deket-deket banget. Yang bukan best friend banget. Kalau kita kan pasti dalam hati, apa lu kata? Mau nipu ya lu ya? Udah negatif thinking duluan ya. Tapi anehnya Bessie ini mau, gengs. Makanya kita nggak paham juga ya apa yang dipikirin sama Bessie. Mungkin Pamela ini memang tipe-tipe orang yang manipulatif dan kalau ngomong terdengar meyakinkan kali ya. Akhirnya 5 hari sebelum Bessie tadi ditemukan tidak bernyawa di dalam rumah, tanggal 22 Desember 2011, dia sama Pamela tuh janjian di perpustakaan daerah sana buat tanda tangan perubahan penerimaan manfaat polis asuransi jiwa. Yang awalnya harusnya jatuhnya ke suaminya Ras menjadi ke Pamela. Resmi guys, tanda tangan yang nggak dipalsuin segala macam karena ada saksinya juga karena memang harus ada saksi ya yang merupakan pustakawan yang ada di sana. Lalu berkas-berkas itu dikirim via pos ke perusahaan asuransi. Yang sama perusahaan asuransinya berkas tersebut baru diterima tuh sebenarnya di hari Bessie meninggal. Tapi perubahan tersebut tetap di-approve sama pihak asuransi. Kan mencurigakan ya. Namun meskipun begitu si Pamela ini bilang ke penyidik kayak, Pak, kalau saya ngelakuin pembunuhan terhadap si Bessie untuk uang asuransi, harusnya saya memastikan dulu dong Pak, kalau namanya sudah berbalik ke nama saya, sudah disetujui sama pihak asuransi. Baru deh saya habisin si Bessie. Ngapain juga soalnya kalau saya ngabisin Bessie duluan, sementara pengajuan balik namanya belum disetujui, ya saya nggak bakal dapat apa-apa dong. Ya masuk akal ya maksudnya, kalau nggak disetujui tapi Bessie sudah dibunuh ya, kan ujung-ujungnya akan tetap jatuh ke Ras soalnya. Intinya pembelanya si Pamela begitu. Walaupun apa yang disampaikan sama Pamela sebenarnya cukup logis, tapi ya polisi tetap nanyain alibinya dia pada hari itu.
Dan Pamela bilang, kalau setelah dia nganter si Betsy, dia langsung balik dan udah sampai rumah tuh sekitar jam 7 kok, Pak. Dia nonton TV sama suaminya, mandi terus tidur. Tapi sebenarnya ada yang aneh nih dari pernyataan ibunya Betsy. Jadi di hari kemo itu, Betsy kan bilang keras kalau dia akan dijemput nanti nih Pamela untuk pulang. Dimana dari rumah ibunya Betsy, dia diantar sama omnya, baru nanti pulangnya dijemput sama Pamela. Intinya begitu ya, muter-muter. Mohon maaf. Tapi ternyata si Pamela tetap datang ke rumah ibunya Betsy. Bukan langsung ke rumah sakit. Jadi pas Pamela sampai lah ibunya nanya kayak, loh, emang Betsy nggak bilang kalau dia udah pergi gitu diantar sama omnya? Dan Pamela jawab kayak, enggak, Betsy nggak bilang apa-apa. Padahal si Betsy udah ngechat, gengs. Dan bahkan juga udah sempet dibalas sama Pamela juga kayak, Pam, aku bener ya diantar sama omku, jadi kamu langsung ke rumah sakit aja nanti. Dan dibalas sama si Pamela, oke, Beb. Lah maksudnya kan aneh banget nih si Pamela, ya udah tau Betsy bakal jalan sama si omnya, tapi kenapa masih repot-repot datang ke rumah ibunya si Betsy? Lupa apa bolot lu? Yang singkat cerita, setelah selesai kemo, pulangnya dia baru diantar sama Pamela. Ya pokoknya menurut pengakuannya si Pamela, Betsy ini tuh pernah cerita kalau katanya si Ras tuh suaminya Betsy sering temperamental belakangan ini karena masalah kerjaan. Dan mungkin juga capek ya ngurusin Betsy yang sakit kanker. Jadi Pamela kepikiran mungkin malam itu tuh terjadi perdebatan antara Ras sama si Betsy yang ujung-ujungnya Ras ini menikam Betsy. Masalahnya tapi keterangan dari Pamela juga suka berubah-ubah, gengs. Sebentar-sebentar dia bilang, enggak, aku cuma nganter Betsy sampai depan rumah doang, Pak, nggak turun dari mobil, habis itu langsung cabut, jadi aku nggak tahu di dalam rumah tuh ada apa. Tapi setelahnya dia juga sempat bilang kayak, aku sempat masuk deh, Pak, ke rumahnya si Betsy buat nyalain lampu. Habis itu baru aku pulang. Tapi nanti dia bilang lagi begitu, kalau dia sempat nganterin si Betsy sampai kamarnya terus nyelimutin si Betsy supaya bisa istirahat. Pokoknya beda-beda terus. Kan kayak aneh banget ya majikan ya. Polisi juga sempat tuh manggil suaminya si Pamela kan untuk memastikan alibi dari cerita isinya bener apa kagak. Soalnya kan Pamela bilang kalau abis dari rumahnya si Betsy dia langsung pulang nonton TV sama suaminya kan ya. Yang ketika interogasi berlangsung tuh Pamela posisinya ada di sebelah suaminya persis. Jadi setiap polisi nanya, yang tetap jauh si Pamela terus, sementara lakinya mah tinggal iya-iya baik. Setelah interogasi selesai, Pamela tetap kooperatif tuh. Dia ngikutin semua prosedur yang polisi minta, termasuk ngasih data, sidik jari, DNA, segala macam miliknya. Tapi dia nggak ngikutin tes poligraf atau tes kebohongan dengan alasan dia katanya punya cedera di otak yang khawatirnya berpengaruh nanti pada hasil poligrafnya. Sementara kalau si Ras tetap harus dites poligraf, yang ternyata hasilnya gagal. Alias diduga si Ras berbohong, yang makin yakin polisi kalau Ras pelakunya. Tapi hasil dari tes poligraf itu walaupun bisa sebagai bahan acuan ya, tetap aja tapi ada kemungkinan hasilnya salah karena berbagai faktor. Akhirnya pokoknya di tanggal 4 Januari 2012, Ras ini ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama atas tindakan kriminal bersenjata terhadap istrinya sendiri. Keluarga dan orang-orang terdekat semuanya pada kaget dan pada nggak percaya lah. Si Ras pelakunya lah, masa iya? Masalahnya apa? Mereka udah nikah berpuluh-puluh tahun loh. Dan setahu orang-orang ya hubungan Ras sama si Betsy mah baik-baik aja deh. Ya ribut-ribut kecil mungkin ada, tapi dengan si Ras ini tidak meninggalkan Betsy setelah tahu Betsy ini kena kanker payudara ya, bahkan masih setia nemenin segala macam, itu aja udah menunjukkan kalau si Ras ini orangnya berarti gentle banget. Mereka juga masih sempat liburan bareng kok. Jadi dengan hubungan rumah tangga yang masih bisa dikategorikan sehat, kayak nggak mungkin si Ras pelakunya deh. Cuma ya persidangan akhirnya berkata lain, dimana si Ras ini katanya digambarkan sebagai sosok pria yang kasar, temperamental, alkoholik, juga pengguna ganjuy. Karena kalau part yang alkoholik sama ganjuy ya memang benar, dimana kalau nongkrong sama teman-temannya kan mereka suka begituan lah. Dan kalau kasar sama temperamental itu ya atas cerita dari si Pamela yang katanya pernah dicurhatin sama Betsy kan. Dimana Ras ini tuh dituduh ngabisin Betsy karena mungkin dia nggak terima uang asuransinya si Betsy ini udah bukan atas namanya lagi, alias diganti ke namanya Pamela, makanya dia marah dan melakukan hal kejam itu. Tapi pengadilan ini mengabaikan kesaksian dari teman-temannya Ras yang bilang alibi Ras itu tuh valid kok, banyak saksi mata. Cuma yang ada teman-temannya si Ras itu dianggap sekongkol gengs untuk memberikan kesaksian palsu demi ngebela si Ras. Lah apa kabar dunia? Yang waras dong, jangan dipelintir. Tuh kan sampai ada motor lewat. Dan jatuhnya si Ras ini dihukum penjara seumur hidup tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat. Kepada media, hakim mengatakan kalau keputusan itu tuh diambil karena si Ras ini melakukannya dengan sangat terencana, sampai-sampai alibinya memang terdengar sangat masuk akal. Jadi semua alibi yang diceritakan sama si Ras yang valid tadi itu dianggap semuanya udah susunan yang memang sudah direncanakan, masa. Nah, niat buruk itulah yang membuatnya pantas dibilang menerima hukuman maksimal. Sebenarnya selama persidangan berlangsung ya, secara nggak langsung nih pengacara Ras tuh nanyain dan nyudutin si Pamela terus. Abisnya kan yang harus dicurigain dan disas banget ini si Pamela ya. Kita tuh macam kayak nonton apa ya, sinetron yang jelas-jelas
itu loh penjahatnya, tapi kok hakimnya kayak bute apa bagaimana Pak Hakim? Kok malah suaminya Betsy yang dipenjara? Abis ya, di antara banyaknya sahabatnya Betsy yang circle 1 begitu ya. Lah kenapa nama asuransinya harus ke si Pamela? Atau mungkin aja misalkan kalau si Betsy memang tidak percaya sama si Ras, kan bisa kah orang tuanya si Betsy gitu. Ditambah lagi ternyata anaknya Betsy yang bernama Maraya sama Lea, itu yang si Maraya udah umur 21 tahun dan si Lea 17 tahun. Berarti si Maraya ini sebenarnya udah bisa jadi penerima manfaat dari asuransi ya, umurnya udah mencukupi. Tapi entah kenapa Betsy ini malah nunjuk orang lain untuk ngatur uang asuransi buat anak-anaknya itu, ya Allahualam. Terus kok bisa polisi nggak curiga sama keterangannya Pamela yang berubah-ubah terus dan malah meragukan keterangannya dari Ras yang selalu konsisten dengan alibi yang semuanya valid. Ini kan seolah-olah makan kita bilang kayak cerita sinetron yang bikin penonton gregetan. Dan di pengadilan ya, Pamela sebagai orang yang berarti dikasih kepercayaan sama Betsy, itu menunjukkan kalau dia telah mentransfer uang tuh ke rekeningnya anak-anaknya Betsy senilai $100.000 atau berarti ya sekitar 1,5 M lah. Ditunjukin ada ceknya gitu kan. Tapi masalahnya sebenarnya ya, total uang asuransi yang masuk ke rekeningnya Pamela jauh lebih besar daripada itu. Nah sisanya kemana? Pamela bilang kalau sisanya tuh bakal dikasih secara bertahap. Pokoknya si Pamela tuh kayak bercerita, udah syukur Pak saya mau mengelola nih uang-uang buat anaknya Betsy di tengah kesibukan saya yang juga lagi ngurus ibu saya yang menderita Alzheimer, bilangnya begitu. Tapi gara-gara ngomong seperti itu, banyak tuh email yang masuk ke pengacaranya si Ras, dimana orang-orang pada cepu bilang, lah ibunya Pamela mah udah meninggal dan waktu itu nggak punya riwayat Alzheimer juga. Jadi kalau si Pamela bilang juga lagi ngurus ibunya yang Alzheimer, ngurus ibunya siapa? Ibu hantu, orang udah kagak ada ibunya. Nah cuma semua hal itu tetap aja nggak jadi pertimbangannya hakim. Coba bener-bener kayak hakim abal-abal. Ya udah intinya akhirnya si Ras ini dipenjara seumur hidup dengan uang warisan tetap dikelola sama si Pamela. Waktu pun berlalu hingga tahun 2014, tiba-tiba Maraya sama si Lea ngajuin gugatan ke Pamela atas kematian ibu mereka yang dianggap tidak wajar. Sekaligus mereka juga ngajuin mosi hukuman buat ayahnya tuh si Ras. Jadi mosi hukum itu sendiri adalah maksudnya meminta supaya vonis bersalah untuk si Ras ini dibatalkan atau dihapuskan. Dianggap gak salah untuk dilakukan penyelidikan ulang. Yang usut punya usut, ternyata beberapa hari setelah sidang Ras berakhir dan ketok palu Ras ini dihukum, duit $100.000 atau 1,5 M tadi yang katanya Pamela udah ditransfer ke rekening anak-anaknya si Betsy, itu ditarik lagi sama Pamela. Jadi nggak ada 1% pun uang yang diterima sama anak-anaknya Betsy. Jadi waktu itu bentukannya kan cek ya, dimana di pengadilan dilihatin nih bukti ceknya nih. Tapi setelah putusan berlangsung langsung dibatalkan itu ceknya sama si Pamela, ditarik lagi uangnya dari bank. Ya wajar lah anak-anaknya Betsy pada ngamuk mencak-mencak. Berarti kan nipu. Nah, untuk proses gugatan dari Maraya dan Lea terhadap Pamela kali ini, si Pamela kelihatan gugup tuh. Karena gimana pun juga benar uang $100.000 yang ditarik itu tuh nggak pernah masuk ke rekening anak-anaknya Betsy. Ada apa? Berarti kan lu curang. Dan seperti biasa, keterangan dari alasan Pamela ini selalu berubah-ubah. Akhirnya persidangan mosi hukum untuk Ras ini juga dimulai di tahun 2015 bulan Juni. Jadi ya sebelumnya berarti Ras sudah sempat dipenjara 3 tahunan ya. Nah, tapi di tahun 2015 itu hakimnya kali ini udah ganti. Penyelidiknya semua juga udah ganti lah pokoknya. Foto-foto di TKP ini jembrengin lagi tuh di pengadilan. Dimana di sana tidak terlihat adanya tanda-tanda kerusakan di TKP. Dalam artian berarti tidak ada tanda-tanda ya mungkin si Betsy habis berantem dan sebagainya. Dengan kata lain, kejadiannya kemungkinan Betsy itu dihabisi secara tiba-tiba oleh memang orang yang dia percayai gitu. Mungkin dari belakang langsung ditusuk segala macam, bukan orang asing. Terus sendal slipper milik Ras yang ada darahnya itu juga dianggap sengaja dibalurin tuh darahnya dan disimpan di lemari untuk mengaburkan penyelidikan. Dimana maksudnya ya udah sengaja aja biar si Ras ini yang tertuduh. Ya setelah melakukan proses pembuktian yang panjang, Ras ini akhirnya dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Gempar itu jadinya, gengs. Kalau Ras akhirnya dibebaskan dipastikan tidak bersalah, terus yang salah berarti siapa dong? Dan semua mata pun tertuju ke Pamela. Rame tuh diberitain di TV lokal sana. Jadi terkenal kan nama Pamela sebagai orang yang mengambil uang asuransi temannya sendiri dengan cara menghabisinya dan membuat suami temannya itu dipenjara. Lah apa nggak sinetron banget itu? Dan selama proses penyelidikan terhadap Pamela berjalan nih, tiba-tiba aja ada laporan penembakan yang menewaskan seorang pria bernama Louis. Siapa yang nembak? Ya si Pamela. Ini lebih drama dan absurd lagi, gengs. Kayak lo kok bisa? Jadi menurut ceritanya Pamela, waktu itu dia baru masuk nih ke dalam rumah. Tiba-tiba Louis muncul tuh malakin si Pamela nodong duit pakai pisau. Minta duit nodong pakai pisau. Karena kan di situ Pamela statusnya udah terkenal ya karena kasusnya lagi berjalan. Dimana image-nya dia punya duit banyak tuh dari asuransinya Betsy. Jadi menurutnya memang banyak penjahat yang ngincar. Pamela yang ketakutan langsung buru-buru masuk rumah, tapi ternyata si Louis ngejar sampai ke dalam. Dan karena Pamela takut diserang, dia langsung buru-buru ngambil pistol yang memang dia simpan di dalam rumahnya, habis itu didor si Louis. Jadi alasannya untuk bertahan gitu loh. Pertanyaan berikutnya, emang siapa nih Louis? Apakah dia beneran jambret gitu kan? Apa maling mau nodong segala macam? Ternyata jawabannya kagak. Karena setelah dicari tahu identitasnya, si Louis ini adalah seorang disabilitas yang
pincang dan menderita kerusakan otak. Sekarang mungkin nggak sih orang dengan keterbatasan seperti itu nekat malakin orang pakai pisau, yang maksudnya ini mohon maaf ya, ditendang sekali aja juga udah pasti jatuh. Sampai akhirnya makanya muncul nih seorang saksi wanita bernama Clara. Jadi suatu hari Clara ini dideketin sama si Pamela yang konteksnya mereka nggak kenal ya, tiba-tiba aja toto Pamela deketin, nyamperin dan ngaku sebagai produser dari sebuah media. Pamela bilang dia lagi nyari talent untuk programnya. Tugas si talent ini perannya jadi penjahat ceritanya. Dan kalau nanti udah selesai, si talent bakal dibayar $1.000 atau sekitar 15 juta rupiah. Hari gini acting bentar doang itu kan dapat 15 juta, kapan lagi? Tertarik makanya si Clara ngikut dia naik mobil sama Pamela gitu kan ke lokasi syuting. Tapi selama di mobil, si Clara ini di briefingnya kayak aneh-aneh banget. Dimana pertama si Clara diminta untuk menonaktifkan handphonenya karena katanya takut ngeganggu proses syuting. Padahal kalau di silent mode aja udah cukup nggak sih? Clara juga diminta untuk gak cerita atau ngabarin ke siapapun dulu soal project ini karena katanya projectnya masih bersifat rahasia. Nah, syarat-syarat tersebut menurut Clara sih cukup aneh. Makanya Clara ini juga ngajuin satu syarat. Kalau oke, semuanya aku iyain, tapi dia mau ngajak temannya untuk kayak nemenin selama proses syuting berlangsung demi alasan keamanan aja. Karena kan Clara nggak tahu ya ini Pamela ini beneran atau tipu-tipu. Tapi karena itu kesepakatan pun batal, di mana Clara nggak jadi ikut syuting. Yang mana akhirnya dia diantarin tuh sampai rumah dan mobil Pamela memang terekam di CCTV rumahnya Clara. Jadi valid ya, maksudnya si Clara ini diantarin sama si Pamela. Nah, hubungannya apa sama cerita tadi si Louis ditembak? Sepertinya si Louis ini tewas tuh karena iming-iming yang sama juga. Dibilangnya cuma syuting jadi penjahat, yang ujung-ujungnya seolah-olah nih Pamela beneran ditodong dijahatin orang, terus ngedor penjahat itu biar penjahatnya nggak bisa memberikan kesaksian lagi. Tapi tujuannya apa Pamela melakukan itu? Dugaannya untuk pengalihan isu, gengs. Jadi setelah si Ras bebas, orang-orang itu kan langsung pada fokus ke Pamela curiganya ya. Yang bahkan beberapa media juga pada nyudutin dia tuh. Dan itu membuat si Pamela ini ngerasa insecure. Makanya supaya kecurigaan terhadap Pamela ini berkurang, Pamela tuh bikin skenario seolah-olah Louis itu adalah orang suruhannya si Ras buat nyerang dia gitu loh. Gila-gila drama si Pamela. Karena di kantongnya si Louis tuh ditemukan kertas bertuliskan bayaran bisa kamu ambil setelah kamu melakukan tugasmu. Jadi seolah-olah si Louis ini dibayar untuk menyerang Pamela gitu loh. Apa kabar dunia? Tapi karena kasus Pamela sama Louis ini jatuhnya bukan kasus penyerangan biasa ya, dan dari awal pun kecurigaan udah tertuju ke Pamela. Louis pun tuh bener-bener dicek tuh backgroundnya dan dianggap ya ini orang kayaknya nggak punya kemampuan untuk melakukan penyerangan seperti yang dituduhkan. Makanya setelah 7 hari pasca penembakannya Louis, Pamela ditangkap dengan dakwaan pembunuhan tingkat pertama untuk kasus penembakannya Louis maksudnya di sini ya. Dan di dalam ruang interogasi, Pamela ini sempat ditinggal seorang diri sambil nunggu pengacara datang. Tapi apa yang terjadi? Pamela ini malah nyuri pulpen penyidik yang ada di atas meja dan dimasukin ke dalam sakunya. Dia sempat izin tuh ke toilet dan di toilet itulah Pamela nyoba untuk bundir dengan nusukin pergelangan tangan dan lehernya beberapa kali pakai pulpen yang udah dia curi tadi. Tapi polisi gercep tuh, petugas langsung berhasil memberikan bantuan medis sebelum Pamela ini lewat. Dan atas dasar itu, Pamela pun ditetapkan bersalah hingga dia dipenjara. Yang setelah beberapa tahun di penjara, di tahun 2019, Pamela mengajukan pembelaan Alfred. Jadi, pembelaan Alfred itu maksudnya Pamela ini menyatakan kekeh nggak bersalah tapi mengakui bahwa jasa penuntut umum memiliki cukup bukti yang kuat untuk menjerat atau meyakinkan hakim bahwa dia bersalah. Yang tujuannya intinya pokoknya untuk minta keringanan hukuman lah. Karena Pamela awalnya didakwa hukuman mati, gengs. Dan atas dasar pengajuan itu, Pamela akhirnya berhasil menghindari hukuman mati itu dengan mendapatkan jadinya hukuman penjara seumur hidup atas kematiannya Louis. Ya memang untuk kasusnya Louis, Pamela berarti bebas dari hukuman mati ya. Tapi untuk gugatan ulang yang diajukan sama Maria sama Lea tuh anaknya Betsy, terkait kematian ibu mereka nih, belum ada kelanjutannya. Update terbarunya sih bilang kalau katanya posisinya Pamela sekarang masih di penjara dan jadwal keputusan pengadilan terkait kasus Betsy ini baru akan dilakukan pada 3 Agustus 2026, jadi masih Agustus nanti. Penyidik yang baru ini tuh pada yakin kalau ya sebenarnya Pamela bersalah atas kematiannya Betsy. Beda sama penyidik sama hakim yang sebelumnya di awal yang putusan dulu tuh yang banget. Ya jadi tinggal nunggu aja sebenarnya sidang putusan hakimnya nanti. Yang apapun keputusannya sebenarnya Pamela udah dihukum seumur hidup atas kasusnya Louis ya. Jadi nanti kalau dia terbukti bersalah lagi atas kematiannya si Betsy ya kemungkinannya hukumannya naik jadi hukuman mati. So itu majikan sebuah hukum yang apa kabar dunia, bisa-bisanya ya ini ada hakim menjarain orang gitu yang salah padahal alibinya sangat kuat, valid dan membebaskan orang yang bener-bener sus gitu loh. Tapi bukan hanya hakim dan penyidiknya aja sih yang bikin geleng-geleng. Keputusan dari BC memindahkan hak waris polis asuransi dengan orang yang dibilang deket-deket banget juga enggak, begitu juga kita sih nggak paham jujur. Gimana caranya bisa percaya dengan orang yang bahkan bukan keluarga atau teman yang paling deket. Tapi ya dari cerita ini gimana pun juga ternyata keadilan dan kebenaran
akan selalu menemukan jalan ya gengs ya. Terima kasih majikan semua yang pada nonton. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Ini ya sebenarnya buat intermezzo aja. Dari tadi tuh Babu gabut ya udah bikin video aja begitu loh ceritanya. Jadi besok-besok ya kita TC lagi deh biar majikan seneng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya jangan lupa klik subscribe di bawah buat yang belum. Dadah. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.